melihat bahwa pola asuh kita orang NTT ya, Iya, pola asuh iya. yang penuh kekerasan, kekerasan verbal dan Iya, iya. sebagainya. Iya, iya. Dan itu menurun. Jadi benar, jadi pelaku kekerasan Iya, iya. itu sebenarnya dia mengadopsi apa Apa yang yang dia sudah pernah alami pada dulu. masa kecil. Iya, Jadi, oke. Jadi ketika sehingga memang kita harus pada satu seruan memutuskan rantai kekerasan, iya. stok kekerasan. Iya, iya, iya. Jadi budaya itu yang harus kita kembangkan. Kalau iya. kita mengharapkan generasi kita ke depan menghindar iya. dari kekerasan, Iya, iya, berarti iya. tidak boleh mengadopsi apapun bentuk kekerasan itu yang kita harus turunkan. Iya, iya. Oke, baik. Ketika sudah menyinggung ini, tadi saya akunya, wah ternyata dulu dia setelah mengetahui latar belakangnya, ternyata dia juga dulu pernah mengalami kekerasan dari orang tuanya. Lalu sekarang dia membuat itu, lakukannya juga untuk anak-anaknya. Dan mungkin anak-anaknya akan besok juga akan melakukan kepada keturunannya berikutnya. Nah, ini adalah mungkin lingkaran setan gitu ya. Nah, berarti sebenarnya ini soal dampak gitu ya. Dampak dari mungkin dari hasil ibu berdua dalam mendampingi itu pasti beberapa dampak-dampak yang dialami oleh para korban ini ya, yang bisa kelihatan nampak dan juga mungkin yang sekarang tapi juga mungkin yang akan datang. Mungkin dijelaskan soal ini supaya pemirsa khususnya perempuan juga mengerti bahwa ternyata bukan hanya saat itu saja yang dialami tapi itu juga punya dampak besar ke masa depannya. Mungkin bisa dijelaskan deh. Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak itu fenomena gunung es. Iya, iya, oke. Dan salah satu ada dua faktor menurut saya yang paling mendasar terjadinya kekerasan, yaitu budaya patriarki yang bias gender dan pembiaran negara terhadap hal tersebut. Kenapa saya bilang pembiaran negara? Karena di dalam undang-undang kita, dalam konstitusi kita jelas ada setiap orang mempunyai hak yang bebas dari segala bentuk diskriminasi apapun. Dan kekerasan. Nah, negara kita sebenarnya sudah banyak mengeluarkan undang-undang kebijakan-kebijakan. Salah satu kebijakan yang paling pas untuk merespon kasus-kasus kekerasan yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu nomor 1 tahun 2010. Itu tentang 5 layanan dasar. Baik. Tadi ketika kita omong kekerasan itu berlanjut. Ketika pelaku itu dan korban itu tidak dipulihkan secara utuh. Iya, oke. Kalau dalam 5 layanan dasar itu ada layanan pengaduan yang sekarang maaflah dan kami juga jalankan. Itu ada layanan kesehatan itu terkait dengan kalau korban itu mengalami kekerasan fisik terus dia misalnya luka. Nah, berarti layanan kesehatan. Nah, terus sakit ada, gitu ya, fisik gitu ya. Ada yang disebut layanan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi. Berarti itu ada healing di situ, ada counseling di situ dan sebagainya. Terus ada layanan bantuan hukum itu terkait dengan tadi dari awal mengatakan bahwa tentang bagaimana seorang perempuan atau anak itu kalau kita omong tentang hak korban itu kembali hak atas kebenaran, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan dan jaminan negara bahwa kasus itu tidak terulang lagi. Jadi di situ sebenarnya aparat penegak hukum harus mempunyai perspektif yang bagus tentang korban, paham tentang undang-undang, bukan otodidak pakai kacamata kuda membaca undang-undang itu, tetapi harus tadi kompleks untuk melihat ini. Terus ada pemulangan dan rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi. Ketika semua layanan ini, 5 layanan ini diberikan secara optimal kepada korban, juga kita kepada korban dulu ya. Korban dulu, ya. Kalau pelaku nanti pada tahap berikutnya. Ya. Kalau korban itu diberikan dengan baik, dia pulih, kemungkinan untuk melakukan hal yang sama tidak lagi. Tetapi ketika layanan itu satu saja tidak terpenuhi, kepastian dia untuk terulang atau menjadi korban itu bisa menjadi pelaku dan bisa menjadi korban lagi. Apalagi untuk anak-anak. Kecenderungan dia menjadi korban dan dia juga bisa menjadi pelaku kekerasan. Jadi dampaknya luar biasa. Karena dampak luar biasa itu maka tidak bisa hanya satu lembaga, tidak bisa hanya NGO, tidak bisa hanya pemerintah, harus lintas sektoral. Pemangku kepentingan harus merespon usaha. Oke. Baik. Mungkin Ibu tambahkan tentang ini dampak yang terlihat gitu ya. Iya. Jika kita perempuan atau anak, ya saya pada anak ya. Iya, pada anak ya. Gangguan yang dialami oleh anak itu ada berbagai bentuk gitu. Berbagai macam. Terutama pengalaman saya dalam proses
pendampingan terhadap korban ya, Iya. yang anak, yang notabene anak ya, yang saya perhatikan gangguan yang sering terjadi ya pada mereka itu gangguan emosional. Oke, gangguan emosionalnya. Itu anak merasa Ketakutan, ya. ya rendah diri, ya bahkan sampai dengan depresi. Depresi, ya. Salah satu kasus yang saya tangani itu anak mengalami depresi dan mengakibatkan anak itu tidak mau berhubungan dengan dunia luar. Nah ini kita masih mengikuti sampai sejauh mana apakah dia mengalami gangguan kejiwaan atau tidak, itu masih kita telusuri terus anak itu. Jadi tidak mudah ya apabila seorang perempuan atau anak mengalami kekerasan ya, yang dampaknya ya pada gangguan diri, gangguan pribadi, terutama yang kita harus pulihkan itu adalah mentalnya. Iya benar. Mental psikisnya. Iya. Ini kita nih malah di kabupaten ini tuh kita kesulitannya dengan psikiater, ya, para psikolog itu minim sekali. Minim sekali ya. Ini peran pemerintah ini juga kami sangat berharap ke sana supaya bisa ya mendatangkan para psikolog, psikiater, para yang bisa menyembuhkan. Tidak hanya selama ini kami hanya bisa dengan kekuatan, yaitu kekuatan doa ya, untuk membantu mereka meskipun kita bukan ahlinya, tapi tidak mau harus dibuat kekuatan yang ada yang kita miliki itu pasti muncul, muncul semampu kita untuk anak itu bisa, paling tidak dia bisa bersuara, ya bersuara dalam proses pendampingan kita itu, yaitu di pengadilan. Nah ini yang mungkin semua orang tidak paham tentang ini, tapi saya mengalami itu dan saya hampir berteriak dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa anak itu tuh bisa bersuara, dan itu menjadi suatu hal yang dasar bagi kita pegiat ya, yang notabene sudah mencintai profesinya, yaitu pendampingan korban, yaitu dia puas. Meskipun anak itu mungkin kita lihat belum pulih, tetapi pada persidangan dia bisa menyuarakan begitu ditanya oleh Bapak Hakim, dan itu adalah satu hal yang luar biasa, kegembiraan kita ya dari kami selaku pendamping. Wah, ini pengalaman yang menurut saya sangat menarik dan sekaligus memberi pencerahan ya gitu kepada mereka-mereka yang di luar sana, secara khusus teman-teman perempuan kita nih yang bisa mengerti soal ini. Baik, setelah melihat beberapa konteks itu, mungkin sekarang kita juga beri data ya. Tadi sudah dijelaskan satu dua. Mungkin menyampaikan beberapa data praktis, baik itu levelnya dunia atau nasional, juga mungkin konteks-konteks kita di daerah itu. Mungkin itu juga bisa supaya ternyata ini bukan saja masalah kita ini, tapi juga itu sudah mondial, sudah mendunia. Mungkin dijelaskan supaya kita juga pemirsa mungkin bisa dengar juga tentang ini, supaya mereka juga mulai paham tentang konteks ini ya. Mungkin Ibu Heni dulu. Nanti informasi saya yang skala besar. Ya mungkin yang lebih merucut yang kabupaten atau daerah ya. Untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa itu pernah mengeluarkan beberapa data yang luar biasa terkait dengan stigma, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dunia ini. Di tahun 2003 itu Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan bahwa 30 juta perempuan dan anak pernah diperdagangkan. Ya, itu beberapa tahun yang lalu. 2003. Kita bisa bayangkan sampai sekarang pasti lebih meningkat ya. Terus Perserikatan Bangsa-Bangsa juga di tahun 2003 dia menyampaikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk perdagangan orang, perkosaan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga yang menyasar perempuan usia
14 sampai 45 tahun itu sangat tinggi. Angka kematian mereka akibat itu luar biasa dibandingkan dengan angka kematian karena akibat kecelakaan lalu lintas, akibat kesehatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyampaikan itu terkait dengan kekerasan perempuan, menyampaikan bahwa 1% itu aset di dunia yang terdaftar menjadi milik perempuan itu hanya 1%. Wah, ya. Sebagian besar itu dikuasai oleh laki-laki. Berarti di situ ada ketimpangan ekonomi kalau kita baca. Terus juga mereka menyampaikan bahwa angka buta huruf di dunia di tahun itu 2/3 itu adalah perempuan. Jadi sudah keterbelakangan ya, keterbelakangan pendidikan begitu parah. Terus juga kesehatan juga begitu parah, kekerasan sangat tinggi. Nah, kita bisa lihat saja kualitas perempuan akhirnya seperti apa. Itu secara struktur. Nah, kalau di Indonesia itu dari data dari Kementerian PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu menyampaikan bahwa dari tahun 2019 sampai 2021 itu cenderung naik angkanya, baik kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak. Dan mereka menyampaikan juga bahwa kekerasan terhadap anak paling banyak itu 49% itu kekerasan seksual. Dan untuk perempuan itu 39% itu kekerasan fisik. Kalau kita itu ke data di tingkat nasional. Nah, dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan NTT juga menyampaikan hal yang sama. Di saat pandemik angka kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi. Padahal pada saat itu semua orang kan ada di rumah. Pertanyaan kita, apakah rumah itu surga atau neraka? Kita bisa lihat dari data-data itu. Ya. Nah, bagaimana dengan di Momere? Ya, di Sika. Jadi Truk F setiap tahun pasti kita akan mengeluarkan catatan akhir tahun kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di tahun 2021 jumlah korban yang mengadu di kita itu sebanyak 101. Di tahun 2000 itu 114. Naik, jadi kalau orang lihat data itu turun dong angka itu. Iya, secara kasat mata turun. Tetapi gunung esnya ini ya. Fenomena gunung es kembali. Fenomena gunung es Dan baik dari 2020 maupun 2021 kekerasan seksual itu yang paling tinggi. Baik, mungkin kepada Ibu Afra tentang beberapa data yang bisa disampaikan. Saya juga berdasarkan data laporan data laporan dan data yang sering saya advokasi. Saya selaku sering mendampingi korban. Data yang paling sering masuk ke lembaga itu laporan-laporan baik langsung maupun tidak langsung. Ya, langsung ini yang sering dialami oleh perempuan. Saya berbicara tentang perempuan dulu, yang sebentar baru data anak. Perempuan di Kabupaten Ende yang sering melapor yaitu data di samping KDRT, yaitu kekerasan psikis. Yang psikis itu akibat juga yang dilakukan oleh teman, teman antar teman, yang berdampak pada selingkuh. Itu dampaknya sangat luar biasa. Yaitu lembaga, dalam ini Peduli Kasih, itu sering atau menangani kasus dalam dari tahun 2020, kita bicara 3 tahun, jadi 5 tahun. 2020 sampai dengan sekarang yang melapor, data yang terlapor terlapor perempuan yang selingkuh yang diselingkuhin atau yang berdampak itu pada mereka itu 30 sampai dengan 50 kasus. Itu tinggi tinggi sekali dan akibat itu bisa menghasilkan anak yang tidak diharapkan.
Oke. Ya. Nah, jadi anak yang tidak harapannya akhirnya timbul kekerasan baru, Oke. yaitu penelantaran terhadap Kalau anak, ya. Ya. Jadi dia menjadi satu lingkaran yang Setan tidak ya. putus. Oke. Ya. Jadi kekerasan yang terjadi juga yang banyak